Hanya karena Allah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan berjuta kenikmatan untuk kita semua, di antaranya nikmat iman Islam yang utama tentunya, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat, di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada ikhwan akhwat para hadirin yang telah hadir di Masjid Silaturahim dalam rangka mengikuti acara Tarhib Ramadan Radio Silaturahim, yang mungkin di antara ikhwan akhwat jamaah yang hadir ini mendengarkan informasinya di Radio Silaturahim ya. Dan mohon maaf karena ada satu dan lain hal, acara Tarhib Ramadan ini baru bisa kita mulai. Saya Rizal Haq di sini, mohon izin untuk menyampaikan beberapa susunan acara Tarhib Ramadan. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kita akan langsung mendengarkan tausiah-tausiah yang insya Allah akan disampaikan diantaranya oleh Ustadz Aji Muslim, Ustadz Salman Al-Farisi, Ustadz Zaid M. Bahmid, Ustadz Husain Alatas, dan narasumber yang baru berkesempatan hadir yaitu Ustadz Aji Muslim, alhamdulillah, dan ustadz-ustadz yang lainnya insya Allah masih dalam perjalanan. Semoga tidak halangan dan bisa hadir tepat waktu insya Allah. Mungkin selanjutnya kita untuk menghemat waktu ya, langsung saja kita buka bersama acara Tarhib Ramadan ini dengan membaca Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya alhamdulillah, acara telah kita buka bersama. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Aji Muslim. Ustadz Aji Muslim biasa mengisi dalam program acara Taubat ya, kalau untuk sekarang tausiah bahasa daerah, bahasa Sunda. Tapi sebelum-sebelumnya beliau sudah mengisi beberapa acara Ustadz ya, seperti Hikmah Pagi, tausiah sore, kajian malam, dan beberapa program acara lainnya. Mungkin Ustadz Aji Muslim ini salah satu paling banyak mengisi program acara gitu ya, bergantian Ustadz ya. Ustadz Aji Muslim lahir di Garut 5 Juni 1945. Jadi kurang lebih sudah 71 tahun Ustadz ya, 71 tahun, subhanallah. Beliau putranya ada 16 maksudnya ya Ustaz ya. 16, 10 sudah menikah dan yang 6 belum menikah. Cucunya sudah 30 Ustaz ya. Masya Allah. Baik, nah salah satu cucunya itu adalah berdarah Gaza Palestina Ustaz ya. Karena salah satu putra beliau menikah dengan muslimah Gaza Palestina. Sudah usia berapa Ustaz cucunya? 4 bulan ya, alhamdulillah sekarang di Gaza Ustaz ya. Baik, itu mungkin sekilas tentang Ustadz Aji Muslim. Langsung saja kita simak bersama tausiahnya. Mungkin setelah tausiah nanti ada langsung saja tanya jawab dulu sambil menunggu narasumber lain. Boleh menanyakan mengenai tausiah yang disampaikan atau juga mengenai keislaman lainnya, ataupun juga latar belakang dari Ustadz Aji Muslim. Dipersilakan mumpung beliau ada di sini ya, yang biasanya kita hanya mendengar saja suaranya atau melihat melalui Rasil TV. Kepada Ustadz Aji Muslim kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal a'malas solihah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha najata yaumil qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qarrara qawaidal Islam wa aqama ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil istiqomah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekalipun yang datang entah seberapa persen enggak tahu, apa tetap sampai akhir sekian tidak bertambah atau mungkin membludak, walau alam. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu melangkahkan kaki dari rumah masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat, yang menggunakan transportasi maupun jalan kaki. Ini semuanya mempunyai niat untuk bersilaturahim, menuntut ilmu, memperibadati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan satu harapan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, cukup bagi kita asal Allah ridho dan mengampuni sudah cukup. Cukup. Buat apa kita punya harta benda yang banyak, yang berlimpah, punya istri yang cantik, yang jelita, yang merupakan kembang desa, kembang kota diperebutkan oleh pemuda, kemudian kita miliki uang bertriliun-triliun, tapi kalau Allah tidak ridho, naudzubillah min dzalik, mau apa? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat hadir di tempat ini betul-betul menjadi amal soleh kita semua, dan niat harapan kita mendapat ridho Allah terkabul. Amin ya rabbal alamin. Tadi dijelaskan secara singkat biodata, apa namanya ya, latar belakang saya. Jadi saya usianya sudah 71 tahun, kurang sedikit. Ya. Tapi alhamdulillah Allah karuniai gigi ini kuat. Belum pernah sakit gigi apalagi copot. Kalau lagi makan ada pasir masuk, direok aja dimakan. Kan salah saya ini, kata saya. Tapi kelemahannya Pak, kalau saya nemu gabah, baru sak aja terus mual. Alergi dengan gabah. Padahal beras asalnya di dalam gabah kan ya. Nggak tahu bagaimana. Lagi makan nikmat, asal ada gabah terus mendadak enak aja. Ini alhamdulillah gigi kuat. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi dijelaskan, kok sampai anaknya juga dijelaskan, ya Allah ya Rabbi. 16 ya yang ada. Sampai yang meninggal kecil 4, jadi 20 semuanya. Jadi latih kecil-kecil sampai rawit Pak. Produktif. Setrumnya tinggi. Alhamdulillah ya, Allah berikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya tidak menyangka bahwa saya harus ceramah sini. Tadinya hanya undangan hadir aja. Tapi ternyata mungkin maksud panitia mengundang untuk ceramah, tapi kurang lengkap. Ya. Nggak apa-apalah, semampunya saja. Jadi sharing. Jadi bapak-bapak juga orang berilmu, orang beriman, muslim, ya. Insya Allah tentu banyak pengalaman di bidang ilmu, pengalaman di bidang melanglang buana. Ya, mungkin ada yang ngalor ngidul ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan dan sebagainya. Ke luar negeri banyak pengalaman. Ya. Kita sharing. Di sini tidak ada yang lebih mulia kecuali yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada. Nah, oleh karena itu acaranya adalah menyambut bulan suci Ramadan, menyongsong bulan suci yang mulia. Masih segar di ingatan kita Pak, pada tahun yang lalu
bagi yang punya kampung halaman, yang punya kampung mudik, uang setahun dikumpul sudah banyak dipakai mudik. Kemudian di perjalanan mudik pun luar biasa penderitaannya, ya, macet sampai saya melihat iring-iringan motor hampir lebih dari bebek, sampai polisi mau nyelewat juga susah. Motor, mobil di kantong-kantong yang macet di Nagrek, di Purwakarta, di di Tol Cikopo, di tempat-tempat yang rame sampai di jalan Pantura itu macet sampai ada 2 hari 2 malam yang mestinya hanya 8 jam, 2 hari 2 malam baru sampai. Itu pulang kampung masih ingat nggak? Tentu ada yang berangkat, ada yang tidak barangkali. Nah ini masih segar di ingatan kita. Bulan suci Ramadan yang lalu. Nah sekarang sudah muncul lagi. Hanya tinggal 13 hari barangkali kurang lebih. Ya. Karena sekarang kita memasuki hari yang ke-15 di bulan Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Nah, Masya Allah. Rasanya sebentar, padahal 1 tahun. 12 bulan. Berapa hari 1 bulan, rata-rata 30 hari aja. Sudah berapa 12 kali 3? 360. Taruhlah 350 hari. Ya. Betul, 1 tahun 350 hari kurang lebih lah ya. Karena ada 29, ada yang 28, 20, 30, 29, 30, banyak 29-nya. Belum lama. Kenapa kok bisa seperti ini? Bisa waktu kita rasakan berjalan begitu cepat. Ada 2 faktor. Yang pertama karena kita betah di dunia ini. Betah dengan segala fasilitas yang ada. Banyak uang kan gitu ya. Tidak enak makan di rumah, makan di restoran. Ya, di restoran bisa milih, ada di Hanamasa di situ. Tahu Hanamasa Pak? Sini nih. Di Mangkabayan, di mana-mana aja. Tidak enak di restoran, mungkin pindah ke tempat-tempat rekreasi di Pila di sana di daerah Bogor, Cisarua dan seterusnya. Sehingga betahlah. Tidak kurang sesuatu apapun. Sehingga betah. Sehingga tidak terasa, tahu-tahu sudah bulan suci Ramadan lagi. Kemudian faktor kedua adalah karena kesibukan. Karena sibuk, pagi berangkat sebelum subuh, pulang sudah malam. Terus menerus setiap hari. Libur hari Sabtu dan Ahad dipakai kesempatan kehidupan di rumah dan keluarga. Nah, sehingga kesibukan ini. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan, jangan sampai kesibukan itu melupakan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu semua, la tulhikum, melupakan kamu, amwalukum wa anfusikum, anak kamu wa auladukum dan keturunan kamu, an dzikrillah, dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal itu, wa ulaika humul khasirun, mereka termasuk orang yang rugi. Jadi kesibukan itu hendaknya diniatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ibadah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia mengatakan bahwa hayatuna kullaha ibadah. Artinya hidup kami semuanya adalah ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Orang beriman itu hidupnya ibadah. Senyum ibadah. Ngedip ibadah. Jalan kaki ibadah. Buang air besar, air kecil ibadah. Makan ibadah. Tidur ibadah. Bangun tidur ibadah. Ke pasar ibadah. Maisah ibadah. Ibadah semua. Ya. Dan justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk ibadah. Tertera dalam Al-Qur'an surat apa itu? Coba yang ingat enggak? Ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi ibadah kita. Nah, hanya hati-hati. Prioritas masalah di sini harus kita pegang.
Sebab ada primer, ada sekunder. Ada penting, ada yang lebih penting. Kalau kita terjebak dengan istilah ibadah, nanti bisa menyalahgunakan. Ya, lagi enak-enak kita jualan di pasar, terdengar suara panggilan adzan zuhur, salat zuhur, nanti kan dagang juga ibadah untuk cari nafkah, kan? Memberi makan anak, memberi makan istri, berpakaian, kan itu dari rezeki. Kalau tidak disari, mana ada? Maka oleh karena ibadah, biar sholat nanti belakang akhirnya sholat lambat. Nah ini tertipu oleh istilah ibadah yang tidak dihayati sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana prioritasnya? Kita ngerti, sholat ibadah. Kalau petani ke kebun nyangkul ibadah. Kalau pedagang dagang ke pasar ibadah. Nah, ingat prioritas. Kalau kita sedang jualan enak, sekalipun lagi rame-ramenya, laku-lakunya, yang tadinya sepi-sepi saja, tiba-tiba sudah setengah 12, jam 12 seperempat, jam 12 adzan, rame yang ini rebutan belanja. Nah, di sini kita teruji. Apakah kita terus jualan? Sholat ditinggalkan atau bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Tentu sholat dulu. Ya, sudah saatnya sholat tinggalkan, tutup. Kalau bisa aplusan dengan istri boleh. Tapi kalau tutup, toh rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sesudah sholat masih ada umur, buka lagi tokonya, buka dulu kiosnya, buka dulu dagangannya. Kalau masih ada umur. Bagaimana kalau sudah sholat tidak ada umur? Saya rasa tidak perlu dagang. Perlu nggak jualan Pak kalau sudah tidak ada umur? Perlu nggak? Kalau umur kita sudah tidak ada, sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, sudah meninggal, perlu jualan nggak? Nggak perlu jualan lagi saya rasa. Oleh karena itu, kalau masih ada umur, masih Allah beri kesempatan, setelah sholat buka lagi tokonya sampai asar. Tapi kalau tidak ada umur, tidak usah dagang. Langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini prioritas masalah. Nah sekarang kita sudah punya rezeki, ya, hasil usaha kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Punya kendaraan, punya rumah bagus, punya sawah ladang yang luas, uangnya banyak. Pas saatnya nisab ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan zakat. Nah, kalau betul-betul niat mencari rezeki itu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala telah sampai saatnya nisab harus mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Kalau tidak, omong kosong, dusta, menipu diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ini yang disebut di dalam Al-Qur'an surat Fatir, surat yang ke 35, dolimun li nafsih. Dolim terhadap diri sendiri. Summa aurasnal kitabal ladina stofaina min ibadina. Kemudian kata Allah, kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang hambaku yang kami pilih. Kepada hambaku yang kami pilih. Waminhum dolimun li nafsih. Tetapi mereka ada yang dolim terhadap diri mereka sendiri. Waminhum muqtasid. Dari kalangan mereka ada juga yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bi khairat, di antara mereka ada yang bersegera melaksanakan kebaikan. Nah, ini yang tertipu oleh dunia, tertipu oleh kesibukan-kesibukan yang memperdaya, itu adalah dolimun linab sihi, dolim terhadap diri sendiri. Dolim terhadap diri sendiri. Katanya, ya Allah, berilah rezeki saya yang banyak, yang luas, yang lapang, jangan miskin kayak sekarang ini, makan pagi sore tidak, makan sore pagi tidak, ya kan? Masya Allah, punya pakaian sesetel dicuci kering, tunggu dulu, duduk dulu, sudah kering baru dipakai. Ingin saya kaya, nanti kalau sudah kaya saya ingin sedekah, ingin zakat, ingin berinfak, ingin membantu fakir miskin. Sudah kaya apa? Lupa daratan. Itu dolimun li nafsihi. Ada contohnya para sahabat.
Siapa sahabat contoh seperti itu? Sa'labah. Sahabat Sa'labah itu ahli ibadah, tekun. Ya kan? Tapi miskin. Setiap sholat mesti sop pertama di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian tidak lama dia segera tidak dikir seperti orang lain, dia pulang lagi. Ternyata diketahui bahwa pakaiannya gantian dengan istrinya dalam satu riwayat. Saking miskinnya, akhirnya datang kepada Nabi suatu ketika, "Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya, berharta, berduit." Apa kata Nabi? "Wahai Sa'labah, kalau kamu sudah kaya tidak akan lebih baik dari sekarang." "Enggak, saya akan menjadi orang baik, akan sedekah, akan berinfak, akan jariah, akan membantu fakir miskin." Akhirnya oleh Allah oleh Rasulullah didoakan dan dikasih kambing satu. Beranak pinak kambingnya, bro, masya Allah, sampai kaya raya. Nah setelah itu teruji kan, kekayaan itu luar biasa, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, akhirnya secara berangsur-angsur dia mulai sop ketiga, sop keempat salat, sop kelima, bahkan kadang-kadang tidak sempat ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Pas saatnya zakat, dipilih yang krempeng-krempeng, yang buduk-buduk, yang kurus-kurus, sehingga zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dolimun li nafsih. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua muktasid, pertengahan. Orang yang menerima dan mengamalkan Al-Quran itu ada yang pertengahan, 50-50. 50% kurang lebih melakukan kebaikan, 50% melakukan kemaksiatan. Ini muktasid, agak mending. Tapi yang ketiga, sabiqum bil khairat. Yang ketiga adalah yang berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Mangpang mumpung masih Allah memberikan kesempatan hidup kepada saya. Lemah sedikit, berangkatlah ke masjid bersalat berjamaah. Punya uang sedikit, tidak boleh dimakan sendiri dan keluarga, disisihkan untuk infak fisabilillah, untuk ngasih kepada fakir miskin, tetangga kita yang banyak sekali yang kekurangan, ya disisihkan. Ini sabiqum bil khairat. Mumpung masih ada umur. Kalau sudah tidak ada umur, masya Allah. Para iwan sekalian, makanya Allah Subhanahu wanti-wanti dalam Al-Quran jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi takwa itu yang takwa itulah orang yang sabiqum bil khairat, yang lebih banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan kebaikan ketimbang kemaksiatan. Bahkan hampir tidak ada kemaksiatan. Tapi karena manusia mesti ada aja kelemahan, ada saja dosa yang dilakukan. Tapi lebih banyak amal solehnya daripada amal salahnya. Itu yang disebut sabiqul khairat. Itu yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hayati. Beberapa belas hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, apabila Allah berkehendak, ya. Berkehendak apa? Memberikan kesempatan hidup pada kita. Tapi wallahu alam, belum tentu, saya mungkin besok meninggal, lusa meninggal, bapak Pojo begitu, nggak tahu. Nggak tahu, karena Allah telah menetapkan umur kita, batas ketentuan kita, ajal kita telah ditetapkan dari sananya. Nah, kalau memang Allah berkehendak memberikan kesempatan kepada kita memasuki bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, maka persiapanlah dari sekarang untuk menyongsong tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Karena Allah saja, jangan karena yang lain. Nah, tujuannya apa? Agar pada saatnya kita memasuki bulan suci Ramadan, kita mengamalkan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan itu
betul-betul dengan seksama, dengan teliti dan hati-hati. Cermat. Tidak ada waktu yang tercecer, apalagi yang terbuang. Tidak ada. Tidak ada waktu yang disia-siakan. Melainkan semua waktu itu adalah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Apabila masuk bulan suci Ramadan nanti. Jangan terjebak kepada ibadah rutinitas. Tahu rutinitas? Hanya kebiasaan aja waktu bulan Ramadan, masa Ramadan, waktu sholat, tapi tidak dengan penghayatan. Hanya ikut-ikutan. Bahkan tidak sedikit orang yang mempersiapkan diri, mempersiapkan kekayaannya, mempersiapkan segala kemampuannya untuk lebaran. Ramadan yang nyaris tidak perhitungan, tidak dipikirkan. Untuk lebaran nanti, bahkan ada yang sudah beli tiket untuk pulang kampung mudik dari mulai kemarin. Bulan kemarin sudah habis tiket kereta api kehabisan. Ya Allah. Boleh, nggak apa-apa, nggak salah, silakan. Tapi ingat prioritas masalah tadi. Bulan suci Ramadan betul-betul diisi dengan sebaik mungkin, sehingga tujuannya adalah la'alakum takun, agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa menjadi penting? Ini pertanyaan pada diri kita sendiri. Saya akan ngomong aja terus sampai pembicara kedua datang ya. Biarin aja, nggak serak lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tahan banting inilah, nggak apa-apa. Ya. Kenapa takwa menjadi penting? Karena takwa adalah merupakan inti dari kehidupan manusia. Catat. Ini kuncinya. Takwa merupakan inti dari kehidupan manusia. Takwa adalah prestasi yang paling tinggi. Takwa adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Takwa adalah merupakan mahkota hidup. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, berumah tangga, maupun bermasyarakat, seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang kritis. Kenapa? Karena kesulitan datang saling berganti. Ya enggak Pak ya? Kesulitan ini datang, kesulitan yang lain baru teratasi, datang kesulitan lain terus menerus. Bahkan tidak jarang dalam satu waktu menghadapi 4-5 macam kesulitan. Ada yang pernah enggak Pak ngacung tangan? Ada enggak pernah satu waktu menghadapi 5 kesulitan? 4 atau 5 kesulitan? Enggak ada. Oh berarti alhamdulillah itu ujiannya masih ringan ya. Ada yang 4-5 macam kesulitan datang sekaligus secara akumulasi dalam satu waktu. Istri sedang hamil besar, setelah di USG betul Ibu ya, dipoto dia, bayinya 6 kilo, berat, tidak wajar, tidak bisa melahirkan melalui yang wajar, tapi harus disesar. Waduh, disesar tidak kurang dari 8 juta sekarang Pak. Dari mana uang 8 juta? Satu kesulitan. Ya kan? Mikir itu. Yang kedua, anak keserempet motor. Ya Allah, maklum anak-anak umur 12 tahun, 10 tahun, ya. Keserempet motor, pingsan, harus dibawa ke rumah sakit, 2 kesulitan. Bagi kontraktor, sudah 2 bulan rumah tidak terbayar kontraknya. Yang punya rumah sudah nagih di ultimatum, kalau 3 bulan belum bayar, kamu harus angkat kaki. 3 kesulitan. Ya kan? Masya Allah. 4, mertua datang dari kampung. Ya kan harus dipikirkan bagaimana cara makannya, bagaimana cara menyantuninya. Sudah 4 kesulitan Pak. Sambil jalan-jalan ya biar gak terlalu pegal ini. Di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu, pikiran menjadi buntu. Poek kata orang Sunda, menggelap. Jalan keluar tidak nampak. Buta. Akhirnya terjerumus pada putus asa. Untuk menutupi satu kesulitan, loncat kepada kesulitan yang lebih besar. Apa? Merampok, mencuri, menipu. Saya baca di surat dulu ada surat kabar pos kota, sekarang masih ada nggak? Ya kan? Kriminal di situ banyak. Catatan kriminal, meliput kriminal. Kenapa kamu mencuri? Aduh, saya ditagih utang Pak. Alasannya, kenapa kamu mencuri? Istri saya mau melahirkan.
Kenapa mencuri bapak saya di rumah sakit? Jadi dia melakukan kesulitan-kesulitan. Lain dengan koruptor. Koruptor uangnya miliaran-miliaran, mobilnya mewah, gedung sigrong, hade dangong, lonteng mentereng, kebun kembang, barak baku, cur-cur air mancur, sedan lucir ngegeleser. Orang kaya tapi masih korupsi, lain tuh koruptor mah. Makanya pantas koruptor itu di Masya Allah ya. Ini mah orang miskin, betul-betul. Banyak orang yang ditangkap polisi karena melakukan kriminal dengan alasan untuk menutupi satu kesulitan. Bingung. Tapi bagi orang yang bertakwa tidak akan merasakan seperti itu. Tidak akan kehilangan pegangan. Tidak akan kehilangan arah orang yang bertakwa itu. Kenapa? Karena selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk, obor, pelita, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba baca surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang tersebut dari bermacam-macam kesulitan dan dari arah yang tak terduga-duga. Jangankan orang yang bertakwa, saya aja Pak, ya subhanallah meskipun ini tahadus bini mah, saya aja mungkin masih jauh pada takwa, tapi ingin bertakwa, ingin berusaha. Alhamdulillah, anak 16 bisa hidup dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kehilangan pegangan. Sebagian besar kuliah semua, hanya tinggal beberapa orang karena mereka keburu nikah. Alhamdulillah, ada yang di Unmul, ada yang di UI, ada yang di Podomoro Group, ada yang di Jalur Gajah, ya di sana, ada yang di desain grafis, ada yang di farmasi. Alhamdulillah, ada di PGTK, ada di PGSD. Dari mana? Masya Allah, nggak masuk akal, nggak mudeng, nggak terpikir. Tapi serahkan Allah saja Maha Kuasa. Alhamdulillah, hampir sebagian besar anak-anak dapat beasiswa, berprestasi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dohirianya ibunya ahli Al-Quranul Karim. Ibunya di samping mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran juga mengajarkan, jalan dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, terus sampai sekarang istri saya sekarang hadir sudah umurnya 64 tahun. Alhamdulillah. Nah, setiap mengandung baca Al-Quran, anaknya alhamdulillah cerdas. Alhamdulillah. Nah, jadi Allah yang memberikan jalan keluar dari bermacam-macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Tidak disangka. Saya tidak punya gaji. Saya tidak punya sawah, memang punya sawah paling sekitar sekitar setengah di Lampung, di Parokan paling dapat 4 kintal setahun. Enggak mencukupi, jauh. Tapi entah bagaimana Allah saja yang oleh karena itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan Allah dengan baik pula, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang tersebut dari kesulitan-kesulitan yang ada. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Selamat datang Ustaz Alfan. Masya Allah, ini guru Al-Quranul Karim nih, guru saya nih. Hari Jumat saya sering mendengarkan tadi hasil ya, Masya Allah. Jadi jangan takut. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan, Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Ini ke Gajah itu berapa coba ke Gajah ongkosnya? Di sana itu di daerah konflik, pertempuran terus, malah alhamdulillah dia melahirkan anak. Nah jadi oleh karena itu takwa adalah merupakan prestasi yang paling tinggi. Maka kata Nabi, apabila kalian ingin menjadi orang yang paling mulia, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ringan. Asal ada kemauan, asal ada keinginan, bisa diraih oleh seluruh lapisan masyarakat. Bisa. Dia miskin tentang harta, awam tentang ilmu, tidak populer di masyarakat karena dia tidak mempunyai pangkat dan jabatan.
Tidak, tapi rakyat jelata, rakyat biasa. Tapi karena dia patuh pada Allah. Ya. Apapun ilmu yang telah sampai padanya dia lakukan, dia amalkan, dia laksanakan. Tidak amal yang muluk-muluk, yang besar-besar, sekecil apapun dia amalkan. Banyak amalan-amalan yang belum kita lakukan. Salah satu contoh yang ringan aja Pak, motong kuku. Motong kuku itu kan biasa kita lakukan. Nabi memberikan contoh telunjuk terlebih dahulu kanan. Kemudian jari tengah. Kemudian jari manis. Kelingking, kelima jempol. Motong kuku diatur oleh Nabi, oleh Islam melalui perantara Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara makan kita kadang-kadang sering lalai. Nabi melarang makan dan minum dengan tangan kiri, tapi kita kadang-kadang melanggar. Mungkin karena belum tahu ilmunya atau mungkin karena lupa. Oleh karena harus sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh makan dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan mestinya. Minum, makan dengan tangan kanan. Pakai pakaian kanan dulu. Kalau buka kiri dulu. Pakai sendal kanan dulu, bismillah. Kalau membuka kiri dulu. Itu diamalkan yang kecil-kecil seperti itu. Ya, kemudian meningkat sholat duha. Minimal 2 rakaat dulu. Nah, sholat duha jam kira-kira jam sekian. Kira-kira anak unta bangkit dari tempat tidurnya karena kepanasan. Itu saat sholat duha. 2 rakaat, kemudian tambah lagi 2 rakaat. Sampai mampu 8 rakaat. Malam mohon pada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat tahajud. Ya, itu hiburan. Hiburan untuk beriman. Nah, itu bagian kerangka takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Kemudian para ikhwan sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita mempunyai ilmu, tidak nunggu jadi kiai dulu, tidak nunggu jadi ustaz dulu, tidak nunggu kita bisa hafal Quran dulu. Ya, tidak. Apapun yang kita terima, langsung kita amalkan. Sekarang, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Jangan orang lain umumnya di sini tidak mengamalkan itu, padahal dalilnya ada, jelas kita amalkan. Jangan nunggu orang lain. Nah ini. Jadi dengan iman, dengan kesungguhan. Sebab amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang didasari keimanan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27 dijelaskan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal ibadah itu dari hamba yang bertakin, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 kalau nggak salah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa huwa nuhyanahu hayatan thayyibah." Dan seterusnya al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah pasti akan berikan kehidupan kepada orang tersebut, kehidupan yang baik. Nah, jadi harus dengan iman. Nah, kalau kita bertanya, apakah ada orang yang melakukan kebaikan, melakukan suatu perbuatan yang mulia, tidak didasarkan dengan iman? Ada. Orang kafir yang bukan muslim menolong orang yang ditabrak mobil, umpamanya, ya kan? Tidak ada yang nolong kecuali dia. Itu kan amal mulia, amal kebaikan. Tapi tidak dengan iman. Tidak karena Allah. Mungkin karena kemanusiaan. Ya. Yang karena Allah itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak muda rajin sholat berjamaah ke masjid. Ya. Hampir setiap saat. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar ke masjid. Sampai tetangga yang lain, si fulan anak muda rajin ibadah, mana ganteng lagi ya Allah. Ternyata diketahui kamu rajin-rajin amat sih. Iya sih, saya malu.
dekat masjid itu ada rumah calon mertua. Wah, lain itu. Niatnya lain. Si horeng, kata bahasa Sunda, ternyata dia rajin mengikuti sholat berjamaah karena malu oleh calon mertua. Itu bukan karena iman atau bukan? Pak, kalau orang beramal seperti itu karena iman atau bukan? Aduh, astagfirullah, 5 menit lagi. Bukan karena Allah, tapi karena calon mertua. Ada orang penjudi, sudah tenar, sudah kesor bahwa dia itu di mana ada permainan judi dia ada. Suatu ketika berhenti sehingga orang-orang pada bilang, alhamdulillah si fulan sudah insaf. Tudang judi gerot sekarang sudah berhenti judinya. Diselidik demi selidik ternyata dia jawab sudah kehabisan bahan modal, bangkrut, tidak punya apa-apa. Baik apa tidak itu? Karena iman apa bukan? Bukan karena iman, karena bangkrut. Andaikan dia masih punya harta, wah barang sudah malang melintang dia, naudzubillah min dzalik. Pelacur juga begitu. Biasa di tempat-tempat pelacuran mesti ada nongkrong, kelihatan batang hidungnya. Suatu ketika plang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ditanya kenapa? Loyo, sudah nggak kuat lagi. Itu bukan iman. Jadi oleh karena itu benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, niat ikhlas karena Allah bukan karena yang lain, maka Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu adalah di dunia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat mendapat surga. Karena sudah dibatasi, saya tadinya mau panjang. Ini baru sepertiganya mukadimah nih. Ya Allah ya Rabbi. Demikian Bapak-bapak, kurang lebih kami mohon maaf. Bukan karena tidak ingin panjang, ya mau ingin panjang siap, tapi karena memang waktu juga yang membatasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sudahlah kiranya memaafkan dan saya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.